Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Roma 5 ayat ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, peristiwa kematian manusia sesungguhnya sesuatu yang sangat alamiah dan merupakan bagian siklus dari kehidupan. Namun, mengapa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib terasa begitu istimewa dan bahkan dirayakan di seluruh dunia? Bukankah kematiannya tidak jauh berbeda dengan kematian manusia lainnya? Bahkan terlihat begitu tragis dan menyedihkan. Nah, meski cara kematian Yesus merupakan salah satu kematian yang tragis dan menyedihkan, tapi membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kematian Yesus Kristus tidak bisa kita samakan atau bandingkan dengan kematian para nabi, rasul, ataupun tokoh-tokoh besar dan ternama manapun di dunia ini. Dalam Roma 5 ayat ke-10 dikatakan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kematian Yesus Kristus adalah hakikat keselamatan bagi umat manusia. Katakan amin. Karena melalui kematiannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Alkitab menegaskan di Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi, oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari, kita dilayakkan untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sebagai manusia berdosa, seharusnya kita dihukum dan dimurkai Allah. Tapi melalui kematian Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan kekal. Haleluya, katakan amin. Jadi, tanpa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka semua umat manusia akan mengalami kebinasan kekal. Tertulis di Roma 3 ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita tahu bahwa dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dan dosa itu mendatangkan murka dan hukuman Allah atas manusia. Roma 6 ayat ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, dahulu sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah hamba-hamba dosa. Namun sekarang kita memiliki status baru, yaitu hamba-hamba kebenaran. Katakan amin. Yes. Jadi kita harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, melainkan sebagai senjata kebenaran. Katakan amin. Saudara, jangan hanya terharu sembari menitikkan air mata tatkala membayangkan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Tapi yang pasti yang harus kita lakukan adalah bagaimana komitmen kita membalas kasih dan pengorbanannya melalui tindakan nyata. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Yesus Kristus rela mati bagi kita semua supaya kita diselamatkan. Haleluya. Kematian Yesus, keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.